Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari mana datangnya atau sumbernya saldo kas kasir seperti ini. Dari kas kasir outlet, rekening bank, ayat silang dan bank, terus ayat silang bukan masuk kasir. Jadi seperti ini adalah kas kasir yang saat ini sedang berjalan. Jadi ini kalau misalkan kita melakukan kasir pada kasir tidak menggunakan berikutnya ada transaksi. Contoh misalkan ada yang beli pakai snack box 10, ini isinya rotinya 10, air mineralnya 10, berikutnya dan bayar. Ini saya pilih pembayaran menggunakan non tunai, misal saya pilih transfer, dia transfer menggunakan BNI. Kita proses bayar selesai. Di sini secara non tunai, berikutnya secara tunai. Ini ada lagi 2 juta atau 8.000 mungkin. 2 juta 8.000. Dia bayar menggunakan tunai. Maaf, dia bayar menggunakan tunai. Selesai. Ini akan terbentuk di kas kasir keuangan kita 2.800.000-nya itu akan masuk ke kas kasir outlet. Rp2.800.000-nya akan masuk ke kas kasir outlet. Sedangkan 2 juta tadinya, 2 juta yang non tunainya dia akan masuk ke ayat silang kas dan bank. Seperti itu. Dan ini ketika kita melakukan tutup kasir kita masukin soal 0 aja. Selesai. Transaksi 2 jutanya ini akan pindah ke ayat silang buka kasir tutup kasir. Tes dulu. 2.800.000-nya ini masuk ke ayat silang. Artinya ini perlu divalidasi, bener nggak duitnya yang didapat 2.800.000. Setelah sampai sini, dari sini kita baru bisa melakukan mutasi kasnya atau transfer uangnya ke rekening bank atau ke kas outlet atau ke rekening yang dituju ya. Ini cowoknya by default maju itu dari rekening bank aja. Cara melakukan mutasinya, ini tinggal kita pilih transaksi, berikutnya transfer. Anggapannya mungkin skemanya seperti kalau pedagang Yakult, dia transaksi tuh transaksi. Nah, setiap sorenya dia akan melakukan store. Nah, ini yang terjadi di Maju juga. Jadi setiap harinya dia akan melakukan transaksi, ketika malam dia akan melakukan store. Nah, ini perlu melakukan store-nya gitu. Ini dia pilih untuk outlet ini atau pendapatan orangnya. Berikutnya di sini kita bisa pilih duitnya itu dari mana. Duitnya sementara ada di silang. Jika saya silang ini, kita pilih melakukan store ke rekening bank. Banyak berapa yang mau kita lakukan store? Pendapatan dari 2.800.000, kita misalkan mau storein 2.800.000-nya. 2.800.000. Seperti ini, kalau sudah di sini saya tinggal storan. Saya input informasinya, storan tanggal 13 Oktober. Seperti itu. Berikutnya di sini tinggal simpan. Lanjutkan. Selesai. Jadi duitnya yang ada di ayat silang ini akan pindah ke rekening bank. Coba refresh. 2 jutanya pindah ke sini. Itu untuk perlakuan tunai. Beda lagi kalau untuk perlakuan non tunai. Kalau untuk perlakuan non tunai, di sini kita bisa pilih rekonsiliasi penerimaan. Artinya, kalau di rekening bank itu perlu diklik rekonsiliasi, artinya menyamakan semua transaksi yang diterima. Nah, di sini pun juga sama, di rekening banknya perlu kita melakukan rekonsiliasi. Ini kita bisa pilih rekonsiliasi penerimaan. Setiap transaksi yang non tunai ini perlu direkonsiliasi. Kita bisa pilih ini ada tanggal 9 sampai tanggal 13 yang belum direkonsiliasi, tinggal klik rekonsiliasi aja. Terus berikutnya di sini kita bisa input MDR-nya. MDR-nya berapa? Kalau misalnya MDR itu biaya potongnya ya, misalkan transaksinya 2 juta, tapi yang diterima dari rekening itu sebenarnya nggak 2 juta atau 1.905.000 gitu ya. Kita tinggal 5.000 untuk biaya adminnya. Gitu. Jadi di sini yang masuk ke rekening banknya senilai 1.995.000. Kalau sudah tinggal diselesaikan aja, lanjutkan. Nah, ini di saya rekonsiliasinya otomatis masuk ke rekening bank. Sini kita bisa cek ke rekening bank sini.
detailnya aja. Nah, itu di sini masuk ke sini. Seperti itu. Nah, di sini saya belum tampil ya. Ini masih pending. Tapi saldonya sudah otomatis berkurang. Jadi 32. Kalau kita lihat, ini masih pending. Tapi nantinya masuk ke sini kok. Seperti itu. Perlakuan non tunainya. Nah, nanti dari rekening bank ini baru kita bisa melakukan pembelian barang atau pembayaran gaji karyawan. Nah, untuk pembayaran gaji karyawan seperti apa? Pembayaran gaji karyawan atau biaya operasional outlet itu untuk yang nilainya besar ya. Kita bisa melakukan pengeluaran di sini. Jadi kita bisa melakukan pengeluaran, jadi kita tinggal daftar pengeluaran aja dan kita tambahkan pengeluaran kita. Jadi kita bisa pilih pengeluarannya untuk outlet ini, berikutnya nomor transaksinya berapa, berikutnya kas asalnya mana, kita mau bayar menggunakan kas apa. Karena uang saya semua tertampung di rekening bank, saya pilih rekening bank. Terus berikutnya saya mau pilih pembayarannya apa. Di sini sudah ada coannya, akunnya, tinggal pilih. Misal saya mau bayar listrik, di sini saya input bayar listrik berapa gitu, bayar listrik saya input kita bulan bulan Oktober 10 juta, dari bulan Oktober 500.000 maksudnya, 500.000. Kalau sudah, ini tinggal disimpan. Ini berlaku untuk melakukan kas keluar lainnya seperti sewa bangunan, terus pembelian aset. Seperti itu, di kita saat ini belum bisa mendetek pembelian aset dan jumlah aset kita berapa saat ini. Jadi hanya bagi berapa nilai aset kita secara total, belum bisa secara kuantiti barangnya. Seperti itu. Di sini kalau sudah dilakukan setiap harinya, nantinya itu akan menyarup ke laporan keuangan kita. Jadi laporan keuangannya di sini di laporan laba rugi mungkin simbolnya. Kita bisa lihat laporan selama 1 bulan Oktober ini, berapa pendapatan yang kita dapat, berapa diskon yang kita keluarkan, biaya retur, ini dari penjualan. Berikutnya di sini juga ada beban HPP yang kita keluarkan, ada deposit yang masih kita dapatkan. Berikutnya di sini ada biaya MDR yang kita keluarkan. Nah, ini 5.000 yang tadi. Terus berikutnya di sini ada pengeluaran barang rusak, ini dari stok opnam. Berikutnya ada biaya listrik 500.000. Nanti di sini akan mentotal semua, akan kelihatan laba bersih terhadap usahanya. Seperti itu. Jadi kalau bisa setiap transaksi pengeluaran itu diinput di menu keuangan maju biar nantinya bisa kelihatan laporan laba bersihnya. Kalau dari kasirnya itu laporan penjualan kotor, nah di sini laporan penjualan bersih secara omset keseluruhan outlet. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan melalui komentar. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.